Halo warga digital, perkenalkan dulu namaku Latif F. Nugroho. Di channel ini, aku bakalan ngomongin soal dunia digital. Mulai dari digital bisnis, digital marketing, kemudian bisnis online, online shop, digital kreatif. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan digital kreatif akan selalu aku bahas di channel ini. Jadi buat kalian, buat kamu-kamu yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Oke. Ada pertanyaan begini, benar nggak sih kita bisa dapetin uang atau bisa jadi orang kaya hanya dengan duduk-duduk aja di rumah gitu? Yes, kebanyakan dari kita pengen jadi kaya mendadak. Pengen langsung kaya tanpa perlu ngelamar kerja atau bawa surat lamaran ke berbagai perusahaan. Hari ini hal kayak gitu itu mungkin banget untuk terjadi. Kalian bisa dapetin uang atau yang lebih tinggi lagi, kalian bisa jadi orang kaya tanpa perlu pergi ke kantor. Kalian bisa kerja dan dapetin duit tanpa perlu nenteng map lamaran kerja kemana-mana. Tahu nggak kalian dalilnya? Dalilnya adalah zaman sekarang semua orang itu bisa kaya tanpa harus meninggalkan rumah. Tapi cuma sedikit di antara kalian yang tahu gimana caranya dapetin uang hanya dengan tinggal di rumah. Emang caranya gimana gitu? Nah, caranya adalah membangun bisnis online. Nah, sebelum aku bahas gimana caranya bikin bisnis online teman-teman, aku pengen narik kalian dulu ke konsep sebenarnya dari apa itu bisnis online. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan bisnis online itu? Sehingga setelah kalian tahu konsep dasarnya, kalian bisa dengan mudah bikin bisnis online yang kalian pengen. Dimana biasanya kalau kita ngomongin bisnis online, itu selalu hampir pasti diasosiasikan pada bisnis-bisnis dalam skala besar yang harus punya produk tertentu. Padahal, kalau kita pelajari dulu apa itu bisnis online, sebenarnya itu sangat sederhana. Bisnis online itu kegiatan berbisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan kemudian internet. Seperti misalnya contohnya jual beli, pemasaran, dan melayani konsumen. Terus emangnya harus punya komputer? Ya nggak juga gitu. Kalian nggak perlu punya komputer buat bikin bisnis online. Hari ini kalian hanya cukup punya HP Android misalnya, atau sejenisnya yang bisa terhubung dengan internet. Itu aja udah cukup. Itu modal dasar dan paling utama buat kalian yang pengen punya atau ngebangun bisnis online. Terus apa harus punya produk sendiri? Kan ribet tuh kalau kita harus punya produk sendiri. Nah, itu juga yang bakal aku bahas. Nah, ini yang perlu kalian tahu teman-teman, terutama buat kalian yang baru pertama kali gitu pengen ngebangun bisnis online. Secara operasional atau berdasarkan sistem kerjanya, bisnis online itu tidak memerlukan lahan khusus seperti misalnya toko atau ruko, itu nggak perlu gitu. Karena seluruh kegiatan operasional itu bisa kalian jalankan di dalam internet gitu ya. Nah, kemudian bisnis online juga punya jangkauan konsumen yang lebih luas karena didukung oleh jaringan internet yang terhubung ke seluruh dunia. Transaksinya juga nggak harus bertatap muka langsung dengan pembeli, karena pemesanan atau pembelian produk itu juga bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan di dalam jaringan. Dan yang pasti teman-teman sekalian, bisnis online juga bisa dilakukan melalui berbagai platform media, misalnya seperti website, kemudian ada media sosial, dan marketplace. Manfaatnya apa sih kalau kita punya bisnis online? Nah, ini yang aku mau kasih tahu ke kalian. Dengan punya bisnis online, kalian bisa hemat biaya operasional seperti misalnya sewa tempat atau bayar gaji karyawan. Pengelolaannya juga cukup mudah dan fleksibel karena bisa dijalankan di mana aja dan kapan aja, serta mudah memasang iklan sehingga produk dagangan kalian itu dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat atau calon konsumen. Nah, itu konsep dasar dari bisnis online. Terus kita kembali lagi ke pertanyaan yang belum aku jawab tadi gitu ya. Soal emangnya kalau bisnis online itu harus punya produk sendiri? Kalau kita nggak punya produk gimana gitu kan? Terus produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk yang kelihatan wujudnya, yang ada barangnya. Jadi begini warga digital sekalian.
Kalau disebutin soal bisnis online, kadang pikiran kita langsung terkooptasi gitu ya pada jualan produk secara online. Ya, produk-produk misalnya baju, makanan, atau sejenisnya yang memiliki wujud nyata. Sebenarnya tidak harus gitu. Nah, ini aku kasih tahu kalian rahasianya. Yang bakal aku kasih tahu ke kalian adalah 9 cara untuk dapetin uang secara cepat melalui internet. Pertama, kalian bisa jadi freelancer atau pekerja lepas. Pekerjaan lepas atau freelance adalah saat kalian kerja untuk diri sendiri dan nyelesain proyek berdasarkan kontrak. Bahkan jika kalian ngambil kontrak untuk bekerja di sebuah perusahaan, kalian tetap wira swasta saat jadi pekerja lepas. Sekarang jadi pekerja lepas itu pekerjaan yang seksi, banyak diminati. Karena mereka nggak perlu tuh terikat oleh sistem dan gaji yang begitu-begitu aja setiap bulannya. Kalau kalian pengen dapetin uang tanpa harus kerja di sebuah gedung atau di kantoran, kalian bisa nyoba jadi freelancer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa jadi konten kreator seperti saya misalnya di YouTube. Emang gimana caranya kita bisa dapetin uang dari YouTube? Nah, itu pertanyaan basi ya. Sekarang itu sudah bukan saatnya lagi bertanya, tapi langsung eksekusi. Yang jelas, cara paling populer untuk dapetin duit sebanyak-banyaknya adalah dari YouTube dengan menambahkan misalnya iklan AdSense ke video yang telah diupload. Setiap kali seseorang mengklik iklan di video kalian, kalian akan ngedapetin uang. Ini sudah rahasia umum dan kebangetan kalau kalian sampai hari ini itu nggak tahu. Soal ini nanti kita akan bahas secara khusus di video saya berikutnya. Yang jelas, menjadi konten kreator adalah pekerjaan yang bakal membuat kalian jadi orang kaya tanpa harus bekerja di kantoran atau di gedung-gedung tertentu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memulai bisnis online kalian dengan misalnya bikin blog atau website. Blog adalah salah satu cara untuk mencari uang lewat internet yang populer karena mudah dibuat dan menawarkan banyak rute untuk monetisasi. Jika kalian memiliki pengetahuan tentang subjek tertentu, kalian bisa membuat kursus online dan menjual keahlian kalian kepada orang-orang yang datang ke blog kalian. Atau mungkin kalian memiliki blog yang berspesialisasi dalam topik tertentu. Kalian bisa menjual produk digital yang terkait dengan topik tersebut, seperti misalnya kalian bikin panduan, jual template, kemudian bisa juga jual e-book, dan masih banyak yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalian bisa menulis dan menerbitkan e-book. Jika kalian punya pengetahuan tentang topik tertentu, teman-teman, kalian selalu bisa menulis dan menerbitkan e-book untuk menghasilkan uang secara online. Pastikan untuk menulis tentang topik yang relevan dengan blog kalian. Itu syaratnya. Ini akan meningkatkan peluang kalian untuk melakukan penjualan karena audiens kalian datang ke blog kalian berdasarkan topik yang menarik bagi mereka. Kalian juga bisa mengembangkan daftar buletin dan kemudian mengirim email ke calon pembeli tentang e-book kalian untuk menarik minat membeli mereka. Kemudian yang kelima, kalian bisa mengembangkan aplikasi tertentu, teman-teman. Dan yang keenam, kalian bisa menjadi tutor virtual. Jangan salah, tutor itu selalu diminati. Jadi kalau kalian punya skill khusus atau keterampilan tertentu, kalian bisa menjadi tutor virtual. Kemudian yang ketujuh, kalian juga bisa menjadi influencer. Influencer adalah orang-orang berpengaruh yang bisa atau dapat membujuk calon pembeli suatu produk atau layanan dengan mempromosikan atau merekomendasikan barang tersebut di media sosial atau YouTube. Cara cari uang lewat internet dengan model ini itu mengandalkan sponsorship. Namun sponsor hanya akan memilih mereka yang memiliki audiens besar atau followers banyak. Untuk menjadi influencer memang tidak mudah, tetapi mengikuti passion dan mengetahui cara mempengaruhi audiens bisa menunjang popularitas kalian. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kalian juga bisa membuat podcast. Podcast itu sangat
populer saat ini gitu ya daripada sebelumnya, karena termasuk dari cara menghasilkan duit, menghasilkan cuan secara online yang paling populer. Banyak orang senang mendengarkan podcast karena mereka dapat mendengarkannya dari mana aja dan di mana aja. Podcast membutuhkan keterampilan public speaking yang sangat baik karena podcast yang berhasil itu akan mengundang banyak audiens. Semakin banyak audiensnya, maka akan semakin membuat banyak perusahaan melakukan kegiatan sponsorship yang nanti akan menguntungkan bagi podcaster tersebut. Jadi kalian bisa jadi podcaster untuk ngedapetin duit. Kemudian yang terakhir teman-teman, kalian bisa berinvestasi di pasar reksadana. Kalau kalian belum tahu, sini aku kasih tahu kalian, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan. Misalnya seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dana yang dikumpulkan akan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam analisis pasar dan investasi. Reksadana terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa jenis reksadana itu misalnya ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran, dan reksadana indeks. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk jadi kaya? Apakah kalian sudah ready, sudah siap untuk dapetin uang tanpa harus meninggalkan rumah? Kalau kalian percaya, kalian bisa nyoba salah satu cara dari 9 cara yang udah aku jelasin tadi. Oke warga digital sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalain notifnya. I'll see you on the next video.